Oke, Le. Welcome channel to my back. Kalian ada saran opening yang agak-agak kayak mana gitu? Ada nggak? Oke, di video kali ini kita bakal reaction Draw My Life Indonesia ya. Kalau untuk reaction YouTube Rewind ya nunggu tahun depan lagi lah gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi dengan seperti biasa reaction YouTube Rewind Indonesia. Kok aku masih bilang YouTube Rewind aja, apa masih terngiang-ngiang sama Rewind gitu ya? Oke lah ya, padahal lebih sering nge-reaction Draw My Life Indonesia. Mungkin sama-sama belakangnya Indonesia gitu kan. I love Indonesia, gila sih. Walaupun kalah AFF gak apa-apa. Yang penting kita masih menang lawan Thailand itu di kesempatan di Liga Dangdut Asia. Apa? Dangdut Akademi Asia apa gitu. Oke lah. Nah, di video kali ini kita bakal reaction cerita perjalanan kisah seorang etim ya gitu ya. Pokoknya untuk fansnya itu pasti etim gitu ya. Pasti kalian udah tau lah siapa, baca dari thumbnail dan judul gitu ya. Kita bakal reaction video dari Atta Halilintar. Gimana sih kisah perjalanan Atta Halilintar dari dia kecil hingga bisa sukses sekarang gitu ya. Apakah dia dulunya memang hidup dari orang susah atau ya memang berada aja gitu, dan mungkin bisa dikisahkan nanti di sini gimana dia memiliki adik sebanyak itu dan dia lahir di mana gitu ya. Apakah memang dia lahir di Indonesia atau di ya negara tetangga? Soalnya kan geng atau gen sih gitu ya. Gen Halilintar tuh sempat diklaim sama negara tetangga bahwasannya itu itu tuh punya mereka gitu. Ya entah itu warga negara mereka atau asal mereka, kita nggak tahu lah. Pokoknya di sini bakal kita reaction aja daripada kepanjangan. Soalnya nih kayaknya nggak panjang nih ceritanya gitu ya. Daripada nambah durasi aku ngomong kayak gini nggak jelas dan nggak penting. Yang penting kita langsung aja mulai videonya seperti apa. Ini dia videonya. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Atta Halilintar atau memiliki nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar adalah seorang YouTuber, pengusaha, aktor sekaligus produser. Ia lahir di Dumai, Kepulauan Riau pada tanggal 20 November 1994. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggokeni Faruk. Atta memiliki adik yang berjumlah 10 orang. Mereka akrab dengan panggilan Ken Halilintar. Saat usianya 6 tahun, Atta sudah mengelilingi 5 benua mengikuti kedua orang tuanya keliling dunia sambil berbisnis. Sejak kecil, Atta sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Orang tuanya kala itu masih hidup pas-pasan dan mempunyai bisnis kecil-kecilan sehingga mereka hanya tinggal di rumah kos-kosan yang sempit. Kedua orang tuanya mengajarkan bahwa hidup itu keras dan harus terus berusaha demi mencapai tujuan. Didikan kedua orang tuanya inilah yang menjadikan Atta sebagai pribadi yang mandiri. Bahkan ia tak pernah meminta uang jajan kepada kedua orang tuanya, mengingat bisnis keluarganya sedang mengalami kesulitan. Berbeda dengan anak kecil seusianya, sedari kecil Atta sudah memiliki jiwa entrepreneur yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Sejak masih SD, Atta sudah menjual berbagai macam jajanan seperti roti, sandwich, dan kerajinan yang berupa mainan anak-anak yang ia jual ke terminal-terminal dan teman-teman sekolahnya. Ia juga pernah berjualan koran di lampu merah. Sewaktu kelas 5 SD, tepatnya pada saat usianya menginjak 11 tahun, Atta mulai membantu ayahnya berjualan kartu perdana. Berkat kerja kerasnya, usaha ini pun berkembang pesat, hingga akhirnya ia memiliki konter pulsa sendiri. Setelah itu ia mencoba merambah bisnis penjualan gadget. Atta membuka toko pertamanya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Gadget asal Cina tersebut ternyata laku keras di pasaran. Dirinya juga mencoba peruntungan dengan menjual kendaraan bekas. Ia sering diremehkan banyak orang karena usianya yang masih muda, namun hal itu tidak mematahkan semangatnya. Terbukti berkat kegigihannya, Atta mampu memiliki pendapatan hingga 1 miliar rupiah dari bisnis yang dikelolanya tersebut pada usia 13 tahun. Ntar ya. Jadi ya benar ya, sebelumnya tuh memang Atta tuh asli Indonesia gitu aja ya kan. Udah, dia tuh lahir di Dumai gitu ya, di tepatnya di Riau gitu pada tanggal berapa tadi kalau nggak salah 20 November di tahun 1994.
gitu. Oke. Nah, Atta ini anak sulung, artinya kayak anak pertama ya, memang dia paling besar gitu ya. Nah, sebelumnya itu memang ya bukan berarti Atta yang sekarang ini gede, sukses, ya pokoknya besar lah gitu ya. Bukan berarti dia tuh dulunya hidup di kalangan anak orang kaya atau orang yang berada gitu ya. Nah, dari cerita ini kita kelihatan atau digambarkan bahwasanya Atta sempat merasakan kerasnya hidup gitu. Karena mereka ketika berumah tangga aja gitu ya, ketika bapak dan mamanya memiliki anak, yaitu Atta dan adiknya tadi, satu orang yang digendong di gambar tadi gitu kan, mereka tuh sempat tinggal di kos-kosan yang sempit. Bayangin, kalian punya keluarga gitu ya, udah punya anak walaupun masih kecil-kecil tapi masih ngekos gitu, itu sempit gitu. Nah, dia sempat ngerasain kerasnya itu. Saking kerasnya hidup dia ini, dia tuh nggak pernah minta uang jajan dari orang tuanya. Mungkin ya karena memang bisnisnya, ya katanya sih berbisnis, kita nggak tahu lah ya, bisnis atau jualan gitu ya, mungkin sedang ancur-ancurnya gitu. Nah, dari kecil nih Atta memang udah memiliki jiwa-jiwa bisnis atau jiwa-jiwa berdagang tuh dari bapaknya gitu ya, jiwa-jiwa entrepreneur lah gitu. Karena sejak SD dia tuh udah jual koran, jual roti, sandwich, mainan, bahkan ya jual apa aja lah yang bisa dijual gitu ya. Karena di umur 11 tahun aja dia udah jual kartu perdana di mungkin ya masih di rumah-rumahan dan ya di mana lah gitu pokoknya, sampai akhirnya dia tuh berhasil buka counter gitu. Nah, mungkin setelah dia buka counter, dia kepikiran nih, gimana kalau nggak aku buka toko HP gitu kan counter sama HP tuh berkesinambungan, jadi orang beli HP, beli pulsanya tempat dia gitu mungkin ya kan. Oke, jadi dia tuh mulai buka bisnis toko dan alhamdulillah sukses karena ya HP Cina ya. Untuk saat ini udah banyak sih pengguna HP Cina. Kalau dulu kan kayak HP kau Cina direndahin, diiniin, kalau nggak yang make Nokoni itu kayaknya nggak keren. Jadi kalau brand Cina tuh agak direndahin. Cuman ya memang temakan sih. Ya dan aku pun sampai sekarang pakai HP Cina. Oke ya. Dan Atta sempat merambah ke bisnis kayak jual beli mobil bekas gitu. Nah, karena memang usianya yang rentan atau masih muda gitu ya, dia tuh sering diremehkan untuk berbisnis jual beli mobil sama orang-orang, atau mungkin sesama agen, atau mungkin ya sama siapa aja lah yang pengen pakai jasa dia, kayak ini aku pengen jual mobil nih, tolong jualin lah gitu. Itu kayaknya mungkin ada kecapan-kecapan yang meremehkan dia karena masih muda gitu ya. Karena orang yang kayak ya karena masih muda mungkin ya jam terbangnya belum tinggi gitu ya. Dia belum paham dan dia belum bisa mungkin ya gimana caranya untuk melariskan atau menjual produk ini, mobil tadi gitu ya. Nah, tapi itu semua berhasil dibungkam sama dia, berhasil dibuktikan sama dia, berhasil ditunjukkan lah, sama aja dibuktikan sama ditunjukkan. Oke, pokoknya maksudnya di umur 13 tahun dia tuh berhasil aku ngomong kayak gitu ya, pokoknya dia gimana ya, bisa ngasilin gitu. Dia bisa ngasilin uang 1 miliar cuy di umur 13 tahun. Bayangin, 13 tahun 1 miliar. Aku aja kayak umur 21 nih sekarang. Sebenarnya sih beberapa bulan lagi 22 gitu ya. Cuman ya belum pernah aku rasakan uang 1 miliar di tangan aku tuh dengan hasil kerja keras aku gitu ya. Jadi buat kalian semua yang ngiranya Atta tuh banyak uang dari YouTube, bisa menghasilkan sekian miliar dari YouTube, bisa beli mobil sport atau apa itu semua segala macam, rumah mewah itu dari YouTube, kayak enggak lah gitu. Soalnya ya di umur 13 tahun aja dia udah bisa ngasilin uang 1 miliar. Kita nggak tahu nih real atau fake, kita nggak tahu, tapi ya digambarkan seperti ini gitu. Bayangin anak 13 tahun bisa ngasilin uang 1 miliar. Kita lanjut ya. Dalam bidang pendidikan, orang tua Atta mempunyai metode tersendiri, yaitu metode homeschooling plus. Karena keluarga mereka senang berpindah-pindah atau traveling, mereka memutuskan untuk mengambil metode tersebut agar tidak kewalahan berpindah-pindah sekolah. Walaupun Atta tidak menempuh pendidikan hingga kuliah, akan tetapi kedua orang tua Atta mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap belajar dari segala hal termasuk berbisnis. Seluruh anak KN Halilintar memiliki peran masing-masing dalam rumah keluarga mereka. Ada yang bagian mencuci baju, menyiapkan makanan, dan lain-lainnya. Sehingga terjalin suatu kekompakan dan kebersamaan antar anggota dengan adanya peran masing-masing. Sebagai anak sulung, Atta menjadi leader dalam tim mereka. Ia berperan untuk mengatur adik-adiknya termasuk dalam urusan rumah tangga. Atta mulai dikenal publik ketika sang ibu Lenggo Geni Faruk yang dikenal sebagai penulis buku merilis sebuah buku yang berjudul Kesebelasan KN Halilintar, My Family, My Team. Buku ini menceritakan tentang kehidupan keluarganya dengan 11 orang anak, namun bisa keliling dunia walaupun tidak menggunakan jasa babysitter ataupun pembantu.
Dari sinilah satu persatu keluarganya mulai dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga pebisnis muda yang sukses. Atta pun memanfaatkan peluang ini untuk menjadi seorang YouTuber dan giat membuat video secara rutin di channel YouTube-nya yang diberi nama Atta Halilintar. Channel ini dibuat pada 26 Januari 2014. Konten yang ia buat lebih ditujukan untuk anak muda Indonesia. YouTube Atta memang tak langsung disukai, butuh waktu dan effort untuk membuat konten yang disukai oleh masyarakat Indonesia hingga luar negeri. Berawal dari membuat konten YouTube sendiri, mengedit video hingga pagi, dan mengunggahnya sendiri menjadi bukti gigih pencapaian Atta tidak semulus yang dibayangkan sebagai seorang YouTuber. Hingga akhirnya channel ini banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Setahun kemudian, keluarga Halilintar membuat channel YouTube dengan nama Ken Halilintar. Salah satu konten Atta yang melejit adalah saat dirinya membuat video tentang gerebek rumah. Dirinya juga pernah berkolaborasi dengan Ria Ricis yang merupakan YouTuber dengan subscribers terbanyak kedua di Indonesia setelah Atta Halilintar. Totalitasnya menjadi seorang YouTuber membuat Atta pernah membeli perlengkapan syuting hingga puluhan juta rupiah. Kemudian pada April 2018 pada usianya 23 tahun, channel YouTube miliknya mampu mencapai 2,6 juta subscribers. Di awal Februari 2019, Atta berhasil mengantongi 10 juta subscribers. Sekaligus berhasil menggeser posisi Raditya Dika sebagai YouTuber terbesar di Indonesia saat itu. Memiliki banyak penonton setia, Atta akhirnya dinobatkan sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara. Untuk peringkat dunia, channel Atta berada di posisi ke-115 dengan subscribers terbanyak. Hingga saat ini channel YouTube miliknya telah meraih lebih dari 21 juta subscribers dan sudah mengunggah 768 video. Dari channelnya ini, Atta bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar hingga 4 miliar rupiah per bulannya, dikutip dari noxinfluencer.com. Dengan pendapatannya yang fantastis ini, Atta mampu membeli rumah serta mobil mewah dari hasil keringatnya sendiri. Atta telah membuktikan keberhasilannya menjadi YouTuber muda sekaligus influencer bagi generasi muda Indonesia. Selain menjadi YouTuber, Atta juga didapuk oleh beberapa brand ternama untuk menjadi brand ambassador maupun influencer, sehingga kesuksesannya tak hanya sekedar di dunia YouTube, namun juga di televisi nasional. Atta pernah menjadi MC program Wow Banget yang ditayangkan di Trans 7. Ia juga pernah membintangi beberapa judul film, diantaranya adalah 13 The Haunted dan juga film Belok Kanan Barcelona. Kemudian Atta juga kembali melebarkan sayapnya untuk membuat banyak lini bisnis. Ia diketahui memiliki usaha clothing line serta hijab dengan merek AHA atau kepanjangan dari Atta Halilintar Habit yang menyediakan berbagai macam produk fashionable. Ia juga berbisnis di bidang kuliner dengan membuka usaha kue kekinian dengan nama Medan Mulaka dan bisnis snack dengan nama Asya by Atta Halilintar. Tak sampai di situ saja, ia juga memiliki bisnis AHA Publisher untuk menerbitkan buku yang berisi kata-kata motivasi dari dirinya. Atta juga merambah bisnis tour and travel yang ia beri nama AHA Travel yang menyediakan berbagai macam trip ke dalam maupun ke luar negeri. Dirinya juga membuat production house AHA Production yang membuat berbagai konten video di YouTube miliknya yang kerap dibanjiri proyek kolaborasi kerjasama untuk promo dan iklan. Tak pernah menyerah dan berani mencoba adalah salah satu kunci dasar yang dimilikinya dari dulu hingga sekarang. Didikan yang diberikan orang tuanya juga berperan besar dalam kehidupan Atta. Meskipun sukses di usia muda, keberhasilan ini tak membuat Atta Halilintar berpuas diri. Ia tetap berusaha mengembangkan berbagai kemampuan dan kesempatan bisnis yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Oke ya, jadi videonya udah selesai gitu ya. Pokoknya begitulah kisah perjalanan Atta Halilintar atau Muhammad Atta-Mimi Halilintar gitu ya. Tadi pertama kali aku dengar kayaknya kok kupingku agak ngedengernya Atta-Mini gitu. Cuma setelah aku baca teksnya, oh Atta-Mimi gitu ya. Aku kira Atta-Mini, rupanya Atta-Mimi gitu ya. Nah, ya kisah perjalanan si Atta ini mungkin ya memang bisa dijadikan contoh atau panutan buat kalian semuanya.
apalagi A-Team khususnya gitu ya. Kenapa ya? Karena memang dari kisah dia yang dulu yang memang ya bener-bener hidup di kos gitu ya, sampai akhirnya pun dia ibunya atau ya keluarganya lah gitu ya, mereka tuh mempunyai adik, si Atanya tuh punya adik banyak gitu, sampai akhirnya dia ditunjuk sebagai leader, ataupun ya karena memang dia abang paling tua aja gitu ya, anak pertama gitu ya, jadi leader di keluarga tersebut, kayak jadi tim gitu ya, nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah ditunjuk-tunjuk lagi gitu ya, kayak ini udah ada tugasnya, ini udah ada tugasnya, ini udah ada tugasnya gitu. Sekalinya mereka keluar negeri pun ya mereka udah ada tugas masing-masing gitu ya, mereka nggak repot, mereka nggak perlu babysitter, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Mungkin dari kecil-kecilnya mereka juga udah dididik sama abangnya ini, si Atta gitu ya, sampai akhirnya ibunya tuh nerbitkan buku tentang gimana sih Gen Halilintar itu gitu, pokoknya diceritakan lah gitu, semuanya diceritakan, apapun itu kisah mereka. Terbitnya buku itu udah ada mulai sorotan-sorotan mengenai nama si Atta ini gitu. Nah, Atta pun ngambil kesempatan nih gitu ya. Ya setiap orang ya pasti ngambil momen gitu, pasti ngambil kesempatan gitu ya. Dengan kesempatan ini dia pun kayak membentuk channel YouTube-nya. Ya awal-awal sih nggak ada yang terlalu, bukan nggak terlalu suka, bukan nggak suka atau ngehujat ya, karena mereka memang belum tahu aja, atau memang belum tereksplor aja lah, belum terkenal gitu aja lah ya, belum pala naik lah namanya gitu, walaupun udah ada di sebelumnya di buku tersebut, cuman untuk di dunia YouTube dia mungkin belum terlalu dikenal sama orang YouTube gitu ya. Sampai akhirnya selang setahun kemudian dia ya pokoknya baru sukses di YouTube, baru berhasil di YouTube, dan makin lama makin berkembang hingga akhirnya dia bisa ngasilin uang sekitar 4 miliar per bulannya. Kapan kayak gitu ya. Oke ya. Ya buat kalian semua mungkin ya jangan berkecil hati, jangan minder, jangan apa ya, sikit-sikit kayak nggak bisa nih, aku nggak bisa nih kayak gini nih, aku nggak bisa nih kayak gini nih, kayak aku nggak bisa lah jadi orang, kayak aku nggak bisa lah. Jangan bilang nggak bisa, coba aja, sama kayak dia ngambil momen, setelah dia ngambil momen dia tuh mencoba, dia tuh berusaha gitu. Dan sebelumnya pun dia juga dari kecil-kecilnya udah berusaha gitu, umur 13 tahun udah ngasilin uang 1 miliar kok. Makanya kalian ya jangan berkecil hati lah, jangan apa-apa tuh ngeluh kerjain gitu. Kalaupun memang orang tua belum mampu ya jangan dipaksa. Ini udah tahu orang nggak mampu, orang tua nggak mampu gitu kan, untuk makan aja susah, tapi nuntut iPhone 13 kan nggak lucu gitu. Demi konten ya nggak apa-apa kalau iPhone 13 itu dipaksain untuk dia buat konten, untuk ya apapun itulah. Sekarang kan konten udah banyak, bukan konten creator tuh platformnya tuh banyak, wadahnya tuh udah banyak sekarang. Kayak aku sebutin tadi, bukan cuma YouTube, ada TikTok, Instagram, Facebook, mungkin ya masih banyak lagi yang aku nggak tahu gitu ya. Ya kalau kaget. Pakai jatuh lagi. Ya pokoknya kalau memang bisa dimanfaatkan si anak dengan baik ya no problem, nggak masalah kalau memang dituntut dia gitu untuk pengen beli ini. Dan artinya sendiri juga awalnya mungkin ya pakai yang seadanya aja, sampai akhirnya dia bisa memiliki uang dan bisa beli perlengkapan atau gear kayak kamera, lighting dan semuanya dengan harga puluhan juta ya. Mungkin dengan penghasilan dia dari YouTube, ataupun nggak menghasilkan dari YouTube, dia bisa beli kamera semahal itu ya, dia punya bisnis sebelumnya gitu loh, yang dia bisa dapatkan di umur 13 tahun dengan 1 miliar. Udah, itu aja. Ya kembali ke kalian, apa yang bisa kalian simpulkan, apa yang bisa kalian kutip, apa yang bisa kalian ambil dari kisahnya dia, itu kembali ke kalian. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih banyak. Aduh, aku ngomong udah belepotan karena aku belum ada minum. Gak penting juga. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat kalian semua. And see you di next video.